Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ini konsisten metode konsisten entry atau entry baku mau mengikut di time frame-nya berapa. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas bagaimana pergerakan untuk buyer goal ini. Nah, jika melihat di time frame-nya daily, nah di sini nampak yang mana tren masih dalam kenaikan. Nah, selanjutnya seperti metode atau konsistennya bagaimana kita menganalisa, cara-cara menganalisa ketika di sini terjadi candlestick momentum re-entry ke atas belum mampu membuat momentum, selanjutnya re-entry seperti ini. Seperti biasa re-entry pada time frame-nya daily ini bisa memakan waktu 3 candle atau 3 hari. Nah, selanjutnya apabila ada entry sell, maknanya adalah entry counter atau hanya koreksi di time frame kecil karena time frame besar sedang dalam kenaikan. Nah, seperti di sini nampak yang mana candle tidak mampu turun, minimal 3 candle ke atas, selanjutnya tidak mampu naik 3 candle ke bawah. Nah, di sini juga sama. Nah, ketika tidak mampu turun naik 3 candle ke atas. Nah, ini banyak kesamaan antara metode yang kita gunakan, mau di time frame-nya daily, H4 ataupun H1 ini sama. Nah, berlaku juga pada time frame-nya weekly, yang mana weekly minimal re-entry adalah 2 candle atau 2 minggu. Kita tengok di sini ya, contoh ini hanya contoh-contoh kecil saja, yang mana di sini re-entry untuk time frame-nya weekly 2 candle. Selanjutnya sama, kita akan mencari setupnya itu di H4 ataupun di H1, tidak perlu besar-besar. Nah, jika dilihat di time frame-nya daily di sini kita dapati yang mana tren dalam kenaikan. Nah, selanjutnya kita tidak boleh entry di area mahi. Nah, apabila tren dalam kenaikan, maka yang ditargetkan adalah volume tertinggi atau membuat momentum yang baru. Nah, kita akan cek di time frame-nya H4, apakah perjalanan ini akan berlanjut atau tidak. Karena jika mengacu pada time frame-nya daily, kita wajib memastikan untuk close candle-nya besok pagi. Maka kita bisa melihat perjalanannya di H4. Apa yang berlaku di H4 sini, pastinya ini yang akan menentukan daily-nya. Oke, kita akan melihat di sini jauh ke sebelah kiri mungkin ya. Nah, di sini sebelumnya ini terjadi MHV ya. Apabila tidak melawan tren, maka yang terjadi adalah MHV. Nah, seperti di sini. Ini adalah MHV. Kita bisa berikan garis seperti ini. Nah, selanjutnya di bawah nampak terjadi ekstrim, yang mana karena melawan arah tren di sini. Oke, nah, ini adalah ekstrim. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara setupnya. Kelihatan yang di atas dapat MHV, di bawah dapat ekstrim. Nah, selanjutnya terjadi di sini double ekstrim. Nah, kita akan berikan garis kembali. Nah, ini bagaimana kita mempelajari teknik ini dengan cara yang sama. Oke ya. Nah, ketika H4 terjadi double ekstrim, nah, maknanya daily terjadi MHV. Nah, tidak perlu menunggu ekstrim, MHV boleh entry. Nah, ini untuk time frame-nya H4. Jadi kalau H4 terjadi double ekstrim, maknanya daily tidak perlu menunggu ekstrim, MHV boleh entry. Kita akan cek ke sana ya. Apa yang berlaku di time frame-nya daily. Nah, di sini nampak ya. Nah, 2 garis coklat di bawah menunjukkan bahwa di daily-nya adalah MHV, maknanya boleh entry. Nah, ini adalah salah satu teknik. Apabila kita menggunakannya secara konsisten, maka untuk loss ini sangat kecil, atau untuk entry pun sangat berhati-hati. Oke ya, ini untuk time frame-nya H4. Oke. Itu cara untuk mengetahui apabila sudah terjadi double ekstrim. Oke ya, selanjutnya apabila ingin memvalidkan MHV, ini kita bicara
di time frame-nya H4 terlebih dahulu, karena H4 ini mempunyai kekuatan sangat besar. Oke, kita di H4, fokus di H4 coba ya. Nah, apabila di sini terjadi ekstrim, sebelumnya ekstrim, maknanya adalah daily terjadi MHV, selanjutnya kita akan memvalidkan di H4 ini untuk menjadi MHV. Karena apa? Nah, trennya dalam kenaikan, jadi yang bisa mematikan adalah MHV, hilangnya sebuah kekuatan, market tidak lagi mampu berlanjut ke atas, maka wajib dibuat detail ya, yang mana jika ingin memvalidkan MHV wajib ada reversal, wajib ada retest, next candlenya baru cari entry. Oke, kita akan detailkan dari sini. Ekstrim TP wajib MHV ada setik arah. Nah, belum mampu membuat momentum, di sini reentry, belum mampu membuat momentum, akhirnya mengambil reentry ke bawah. Nah, di sini terjadi reversal kembali, membuat struktur full lengkap lagi. Mananya di H4 juga terjadi sideway. Oke. Nah, jadi H4 ini mempunyai kekuatan sangat besar. Apabila memvalidkan MHV-nya belum valid, lebih baik tidak mengambil selnya atau menunggu jam-jam tertentu seperti yang sudah dijadwalkan pergantian candlenya H4. Ini sangat menentukan. Ya, sebelumnya kita sudah buat garis, apabila MHV sebelumnya tidak mampu dilewati body, maknanya masih bisa berlaku valid untuk MHV. Jadi kita akan memvalidkan nanti di H4 sini. Apabila ada reversal, retest, nah nanti next candlenya baru mencari entry-nya sell. Sellnya masih koreksi. Nah, hanya saja ini time frame besar. Nah, weekly-nya juga sudah di atas, retest weekly gitu. Jadi ini tetap mencari entry-nya atau mencari setup-nya itu di H1 dan H4. Oke, di H4 sini belum nampak terjadinya MHV. Nah, sedangkan yang kita cari adalah entry-nya di H4, bukan entry-nya di H1. Oke, kita akan lihat di H1. Nah, apabila entry-nya di H1, nah tadi itu sudah jalannya. Nah, pas jam 2, jam 14 itu dapat. Nah, dapat hanya koreksi saja di time frame kecil, hanya koreksi. Karena apa? Nah, tidak ada setup di sini. Tidak ada setup sell yang mana tren masih dalam kenaikan selaras dengan time frame-nya daily. H4 sama, H4 media trennya berada di tengah-tengah. Nah, ini media trennya nggak boleh di tengah-tengahnya. Nah, ini baru saja di breakout gitu ya kemarin. Nah, ini MA5 10 middle BB. Nah, di atas candle di atas middle BB ini akan menargetkan top BB kembali pada destinasi. Ya, nanti kita akan tambah hati-hati untuk mencari-cari entry ini akan sangat hati-hati. Karena apa? Entry ini mempunyai acuan, mempunyai dasar yang mana candle di atas middle BB menargetkan top BB. Nah, selanjutnya seperti itu kan ya. Nah, selanjutnya di sini media trennya tren masih dalam kenaikan. Maknanya apabila ada entry sell hanyalah sebatas koreksi atau counter. Apabila sudah profit sebaiknya ditutup. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi tunggu validnya setup. Apabila tidak ada setup tidak perlu membuat setup. Nah, ini cara-cara menentukan konsisten entry dan konsisten analisa. Jadi kita tidak perlu merubah analisa kita sendiri. Di mana H1 belum ada setup, kita katakan belum ada setup. H4 belum ada MHV, belum ada retest, maknanya belum valid menjadi MHV. Nah, kurang lebihnya cara atau teknik menganalisa itu seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.